Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Salman rahimakumullah, wabil khusus Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara, terima kasih yang telah menghususkan hadir pada malam hari ini salat tarawih bersama-sama. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Prof. Suwarno, Sekretaris Pembina Bapak Sarif Hidayat sekaligus moderator tadi, dan Ketua Pengurus Rumah Amal Salman Bapak Mipi Ananta Kusuma, Direktur Wakaf Salman Bapak Hari Utomo, dan hadir juga perwakilan Bank Indonesia Pak Muhammad Nur, dan yang saya banggakan para mahasiswa Bandung yang sama-sama hadir di tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali ke Bandung, apalagi kembali ke Masjid Salman ini. Masjid perjuangan yang jejaknya dicatat dengan tinta emas dalam pergerakan kemahasiswaan, dan alumni-alumninya banyak mewarnai Indonesia hari ini. Insya Allah ke depan lebih banyak lagi alumni yang mewarnai dari Masjid Salman ini. Malam ini saya bersyukur bisa kembali ke Masjid Salman, dan tadi sudah sama-sama kita sholat tarawih. Nampaknya agak penuh ya malam ini. Dari luar sana agak panjang perjalanan tadi. Dan saya ini pertama kali Pak kembali lagi setelah bertahun-tahun. Dulu saya sering datang ke sini ketika masih aktif di mahasiswa bersama teman-teman ITB waktu itu, suka ke sini, tapi tidak ingat suasana di malam karena kebanyakan kita di sini kalau siang. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdhah. Dan kita juga melihat terjadi perubahan zaman. Di masjid ini kita membaca
tanda-tanda perubahan zaman itu. Dan harus selalu antisipatif dalam baca perubahan zaman. Berapa waktu yang lalu Pak Rektor, saya sempat bertemu dengan alumni ITB, tapi pada waktu itu era kampanye Pak, jadi tidak di dalam kampus. Pada waktu itu saya cerita, dulu saya kalau datang ke kampus ITB selalu terima tulisan selamat datang putra-putri terbaik. Alhamdulillah sekarang sudah ditambah, selamat datang putra-putri terbaik dan calon pemimpin masa depan. Cuman karena tambahannya sekarang antrinya masih panjang. Ini besok baru nanti. Nah, malam ini saya dapat tugas untuk bicara tentang demokrasi berpikir kritis. Saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW memimpin di Madinah selama 10 tahun, itu tahun 622 sampai 632, 10 tahun. Pada masa itu adalah masa di mana syuro, musyawarah, percakapan, kesetaraan itu hadir. Dan yang menarik, yang ini saya ingin bahas kemudian, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, diteruskan dengan 4 khalifah al-Rasyidin. Dalam periode 29 tahun, dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun itu, ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya tata pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka bumi pada zaman itu. Pada zaman itu, pergantian kekuasaan ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan dengan kekerasan. Dan di masa 39 tahun itu, proses pemerintahan dijalankan dengan kedamaian, dengan institusi, dengan pelembagaan musyawarah. Bahkan penentuan kepemimpinan pun berdasarkan proses musyawarah. Keempat khalifah tadi dipilih menggunakan musyawarah. Cari di masa itu di seluruh muka bumi mana yang pernah mengadakan proses musyawarah seperti itu kecuali di Madinah. Hari ini kita memberikan label, pada masa itu belum ada terminologinya. Itu sebuah proses yang hari ini disebut sebagai demokratis. Itu sebuah proses di mana ada kepastian hukum, ada ketetapan hukum, di mana khalifah pun bisa berdiri di depan hakim, dan hakim pun banyak kisahnya menyatakan khalifah salah ketika dituntut oleh rakyat. Itu adalah periode di mana ada demokrasi, yang hari ini kita sebut istilahnya demokrasi. Di masa itu pergantian kekuasaan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan senjata. Di masa itu 39 tahun disebut sebagai masa keemasan, dan pada waktu itu praktek demokrasi dikerjakan. Sayangnya tidak berkelanjutan. Sesudah itu sistem lebih tradisional kembali. Yang satu dengan prinsip menggunakan rujukan Bani Hashim, yang satu dengan prinsip keturunan Rasul. Satu kita sebut Sunni, satu kita sebut Syiah. Ini adalah sebuah contoh bagaimana demokrasi pernah hidup dan dijadikan rujukan. Sehingga bagi umat Islam sebenarnya menjalankan proses demokrasi itu bukan hal yang baru. Justru umat Islam yang mempraktekkan pertama dan menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi bisa dijalankan dan demokrasi berdampak pada kesejahteraan. Periodenya 39 tahun itu. Nah,
Sekarang di Indonesia kita sedang menjalani proses demokrasi. Tentu sejak tahun 661 sampai sekarang sudah ada perjalanan amat panjang. Banyak modifikasi, banyak hal-hal yang baru, banyak komplikasi. Bahkan kalau kita lihat jumlah penduduknya pun hari ini sudah makin besar, sistem demokrasi pun mengalami banyak sekali pertumbuhan. Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal ekosistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang peduli. Tapi jika masyarakatnya apatis, masyarakatnya terjebak dalam fanatisme, enggan berpikir kritis, maka ekosistemnya bisa sakit, demokrasinya bisa layu. Ada seorang yang pemikir terkenal namanya Alexis Tocqueville pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sering tidak hancur dari serangan luar, tapi demokrasi itu malah hancur dari kerusakan sendiri ketika kita semua tidak peduli terhadap kebebasan dan keadilan. Hari ini rasanya kita peduli, tapi belum tentu kepedulian kita direspon. Sering kan itu yang jadi masalah. Karena itu kita semua harus lebih sering untuk terlibat. Di kampus saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dan banyak sering menemukan statement, "Pak, saya tidak peduli dengan politik. Saya tidak peduli dengan siapa yang memimpin. Saya tetap kerja, saya tetap cari nafkah seperti biasa. Toh ganti pemimpin, ya hidup saya begini-begini saja." Rasanya enggak ya. Ganti pemimpin UKT bisa naik. Ganti pemimpin banyak. Jadi saya ingin kasih disclaimer dulu nih ya. Saya ketika bicara pemimpin itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya kalau kita mengeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi. Dan kebijakan adalah keputusan politik. Ketika kita bicara tentang harga pangan yang naik, maka ini bukan soal harga satu komoditi, tapi ini soal kebijakan tata niaga. Ketika kita mengeluhkan soal sistem pendidikan, maka ini bukan soal guru dan sekolah, tapi ini soal kebijakan pendidikan. Banyak sekali yang hulunya itu pada kebijakan, dan kebijakan adalah keputusan politik. Karena itu kita semua harus sadar bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa biarkan demokrasi diurus oleh mereka yang peduli, dianggap diurus oleh tokoh-tokohnya saja, kita tidak peduli, tidak bisa. Karena justru demokrasi itu diurusnya oleh kita semua. Rakyat kebanyakan yang berpartisipasi itu yang menentukan arah demokrasi kita. Caranya bagaimana? Mengawasi, mengkritik, mengusulkan, membantu, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagi mahasiswa teknik, jangan serahkan urusan politik itu pada anak sosial dan hukum saja. Mahasiswa teknik jangan menganggap ini urusan mereka yang bidangnya sosial politik. Kenapa? Karena dalam prakteknya semua harus memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, mencari bukti tentang apa yang menjadi dasar dari kebijakan. Walaupun ITB udah jelas banyak alumninya yang insinyur tapi terlibat politik, termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya.
Ya, di Jakarta seringkali perlunya yang ansor gitu. Kalau muhajirin belum tentu diterima di sana. Walaupun sama-sama satu alumni ya. Nah, ini juga saudara sekalian yang saya ingin teruskan di sini. Bagi teman-teman adik-adik semua, terutama ITB, harus terdepan dalam urusan berpikir kritis. Karena salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi adalah bagaimana mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dan itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritis itu beda dengan sinis. Dan kritis itu bukan berarti selalu menolak, selalu curiga. Berpikir kritis adalah tentang pemahaman yang lebih dalam sebelum kita mengambil kesimpulan. Para ilmuwan, filosof, intelektual dari zaman ke zaman menekankan soal kemampuan berpikir kritis. Al-Farabi bicara tentang bagaimana ilmu harus didasarkan pada logika yang benar. Ibnu Khaldun di Mukaddimahnya menekankan bahwa sejarah harus dibaca dengan skeptisisme metodologis. Jangan percaya begitu saja pada satu sumber, tapi lihat dari berbagai sudut pandang. Ini Ibnu Khaldun itu adalah salah satu bapak ilmu sosial dunia. Ibnu Khaldun lah yang pertama kali bisa menganalisa sejarah bukan sebagai dongeng, tapi sebagai ilmu. Dan Ibnu Khaldun yang kemudian dirujuk sekarang sebagai sebuah pendekatan path dependence. Sampai dengan sekarang, rujukan ilmu sosial salah satu yang utama adalah Ibnu Khaldun. Karena itu juga kita harus selalu kritis. Dan kritis itu persyaratannya inkuisitif. Selalu bertanya, selalu mempertanyakan. Nah, seringkali sistem pendidikan kita tidak memberikan ruang untuk bertanya dan mempertanyakan. Banyak bertanya seharusnya baik, tapi seringkali banyak bertanya, banyak masalah. Sering bertanya, diingat guru. Lebih banyak bertanya, dosen mengingat-ingat terus. Kita harus mengubah bahwa makin banyak tanya makin baik. Itu kalau dibuatkan grafik, sumbu horizontal dan vertikal. Horizontalnya umur, vertikalnya adalah kekritisan. Yang menarik, di usia muda makin kecil anak makin kritis, makin tambah usia kekritisannya berkurang, inkuisitifnya berkurang. Seharusnya makin berumur makin kritis. Nah, kita membutuhkan yang makin hari makin kritis. Dan kritis ini akan menjadi tameng, saudara-saudara sekalian. Apalagi kita hidup di era yang banyak hoax. Kalau banyak hoax, saya pernah ditanya, apa menghadapi hoax? Cara menghadapi hoax adalah dengan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah benteng dalam menghadapi hoax. Hoax itu akan dengan mudah diterima dan disebarkan ketika kita tidak mengkritisi isinya. Nah, ini juga dalam proses demokrasi. Ketika ada narasi, ketika ada pesan dari tokoh, dari siapapun, maka latih untuk mencari informasi, memverifikasi, mengecek ulang, memastikan akurat. Jadi di dalam masyarakat demokratis, walaupun ada suasana kebebasan berbicara, tapi kekritisan itu penting. Dan meneruskan soal kebebasan, saya ingin garis bawahi, kebebasan berbicara itu bukan berarti pendapat semua orang bobotnya sama. Kadang-kadang kita menyaksikan karena ada kebebasan berbicara, maka bobotnya sama. Ya, kalau kita bicara tentang jembatan antara insinyur sipil dengan bukan insinyur sipil, kira-kira bobotnya besar mana? Insinyur sipil. Tapi seringkali sekarang atas nama kebebasan berbicara, semua punya bobot untuk bicara apa saja.
Dan kita seakan-akan kehilangan daya pilih mana yang sesungguhnya kita jadikan rujukan. Sama bicara moneter, ya antara ekonom dan non-ekonom tentu berbeda. Jadi soal kepakaran ini adalah sesuatu yang juga harus menjadi pegangan bagi kita. Dan bicara tentang kepakaran, saya rasa di kampus ITB ini stoknya banyak sekali. Masa COVID kemarin tadi seperti diceritakan, kami merasakan pasokan ide gagasan untuk menyelamatkan sesama. Walaupun banyak juga yang kuliahnya di bidang A, berkaryanya di bidang B. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana insinyur teknik nuklir bisa menjadi menteri kesehatan. Itu menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan bawa kebaruan yang sesungguhnya di sana. Saya lihat ada dalang luar biasa, budayawan luar biasa. Ketika dicek, ternyata lulusan matematika, Sujiwo Tejo. Itu juga pengalaman saya ketika masih kuliah, menjemput seseorang yang dulu aktif di Masjid Salman, namanya Bang Imaduddin Abdurrahim. Saya selalu ceritakan ini berkali-kali. Saya itu taunya Bang Imad dari buku kuliah Tauhid. Jadi membayangkannya Bang Imad itu seorang ulama. Ternyata ketika baca riwayatnya insinyur elektro. Jadi pas beliau memberikan ceramah di Jogja, kira-kira kayak ginilah ceramahnya. Saya bagian tugas menjemput. Sebagai struktur kepanitiaan bukan yang penting. Yang penting itu ketua panitia Ramadan. Itu tenar, terkenal, dan yang menonjol. Saya bagian seksi transportasi. Tapi seksi transportasi yang ngobrol paling banyak sama penceramah. Dari mulai jemput di bandara sampai ngantar kemana-mana. Lalu saya tanya Bang Imad, saya ini baru tahu kalau Bang Imad itu adalah insinyur listrik. Gimana ceritanya? Cerita waktu beliau masih SMP kalau tidak salah di Sibolga ada peresmian bendungan bukan Sibolga, Asahan. Di Asahan, bendungan Asahan. Nah, pas peresmian bendungan Asahan itu yang meresmikan Bung Hatta. Jadi anak-anak muda, laki-laki, dari kampung itu semuanya datang. Ini tahun 50-an, belum ada TV, radio masih minim, jadi semuanya pengen datang, ingin lihat wajahnya Bung Hatta. Seperti apa wajah wakil presiden asal Sumatera itu. Oh, semua orang Sumatera pengen lihat waktu itu. Datang, lalu Bung Hatta pidato di situ. Nah, dalam pidatonya, Bung Hatta bilang begini kira-kira. Di masa depan, Indonesia akan membutuhkan banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Karena Indonesia membutuhkan energi listrik yang banyak sekali. Dan Indonesia di masa depan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik. Kata Bang Imad, semua anak pulang ke kampung pengen jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta itu yang dibutuhkan oleh Indonesia ke masa depan. Apa yang menarik dari fenomena ini? Tidak ada orang yang mendengarkan pidato Bung Hatta dan berpikir negatif. Begitu Bung Hatta bilang kita butuh insinyur listrik, semua mengatakan, saya dengar, saya jalankan. Saya akan jadi insinyur listrik. Itu yang disebut sebagai kepercayaan tanpa syarat. Percaya pada Bung Hatta tanpa syarat. Orang ini berintegritas. Tidak ada yang pulang mikir, kira-kira adiknya punya kontraktor kontraktor listrik gak ya gitu. Adiknya mungkin kontraktor untuk pengembangan waduk gak ya gitu. Nah ada. Apa martabak? Enggak lah martabak. Jauh itu sih. Ya. Jadi tidak ada yang terpikir bahwa Bung Hatta itu sedang membawa kepentingan pribadi. Tidak ada.
Ini yang harus dikembalikan di Republik ini. Integritas menjadi bagian yang bersenyawa dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Sehingga ada kepercayaan. Karena kalau ada kepercayaan itu orang mengikuti. Jadi Bang Imat berangkatlah ke Jakarta, berangkat ke Bandung, ingin jadi insinyur listrik. Karena alasannya sederhana, ikut Bung Hatta. Sudah sampai di sini kuliah, ternyata kurang cocok. Nah, itu soal lain. Tapi kan beliau terinspirasi dan tidak tahu itu berapa banyak itu yang terinspirasi. Sama, saya pernah ketemu Pak Habibie. Saya tanya Pak Habibie kenapa belajarnya aeronautics? Waktu itu saya SMA kelas 3 dapat kesempatan wawancara. Saya wawancara Pak Habibie. Dan Pak Habibie bilang, sebelum kami berangkat ke Jerman, kami dikumpulkan di Bogor. Di Bogor itu Bung Karno pidato di depan anak-anak yang mau berangkat. Kalian semua harus menjaga persatuan Republik ini. Tanah dan air kita, rakyatnya harus dijaga persatuannya. Dengan cara apa? Kalian belajar ilmu transportasi udara dan transportasi laut. Karena itulah yang akan menjahit rasa persatuan di rakyat Indonesia. Dan semua belajar itu. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan pemimpin. Ini contoh pemimpinnya visioner. Punya gagasan. Memang ada apa? Ini kan saya lagi cerita Bung Karno punya gagasan. Bung Karno punya gagasan dan gagasannya diungkapkan lalu menjadi inspirasi. Kalau tidak ada gagasannya nggak pernah jadi inspirasi. Paling hanya bisa difoto. Tapi kalau gagasan dia menempel di dalam benak dan dia menjadi penggerak. Karena itulah kalau kita lihat mereka-mereka memiliki visi, memiliki misi, ditopang dengan integritas, ditopang dengan daya artikulasi yang hebat, maka dia menjadi pesan yang menginspirasi begitu banyak. Dan lihatlah apa yang terjadi. Karena itulah saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang demokrasi pada hari ini, kita menginginkan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan sekelompok orang yang memegang kewenangan. Pemegang kekuasaanlah rakyat, pemegang kewenangan adalah yang dipilih oleh rakyat. Jadi jangan pernah merasa saya sedang berkuasa, bukan. Saya sedang berwenang, bukan sedang berkuasa. Dan rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya. Ini yang harus kita sadari sama-sama. Dan di dalam proses demokrasi ini, maka pemegang kekuasaan, rakyat, harus berani mengkoreksi, harus berani mengatakan kepada pemegang kewenangan, Anda kami pilih, Anda kami berikan kewenangan, maka Anda harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan kalau tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, maka pemegang kekuasaan harus menggugat. Nah, biasanya yang berani menggugat adalah mereka yang berada di luar kewenangan. Karena kalau sudah di dalam kewenangan biasanya sulit. Karena itulah saudara sekalian, dalam konteks demokrasi sekarang kita harus kritis mempertanyakan, dan negara harus terbuka. Tidak boleh negara tertutup menghadapi kritik, menghadapi komentar. Saya pernah bertugas di pemerintahan. Waktu kami bertugas, yang disebut sebagai kritik itu banyak sekali. Apalagi kalau Jakarta lagi hujan. Ramainya luar biasa. Tapi sikap kita harus adalah terbuka dan menjawab. Kenapa? Terus sekalian, ini bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kebijakan dikritik, maka dijawab.
dikritik lagi, dijawab, dikritik lagi, dijawab. Apa yang terjadi? Semua yang menyaksikan perdebatan itu antara kritik dan jawaban, mereka akan mendapatkan pencerahan dari percakapan antara kritik dan jawaban dari negara. Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak tercerahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Emang ada? Nggak ada. Ya, yang ada itu di Konoha sana. Nah, kalau di negeri kita ini semua kritik diterima dengan baik. Amin. Suasana pun terang benderang. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana. Tapi ngomong soal panas ini, saya jadi ingat ada orang bijak yang pernah mengatakan begini. Ini soal ketersinggungan dan tidak tersinggung itu. Ada orang bijak pernah bilang begini. Air laut itu nyaman di kaki. Kalau kita berdiri tepi pantai terkena air laut, itu sejuk sekali, enak. Tapi kalau kaki kita luka, air laut itu perih sekali rasanya. Kalau terkena begitu, jangan salahkan air laut. Perbaikilah lukamu di kaki itu. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, maka sesungguhnya kakinya sedang luka. Obati kaki itu. Jangan salahkan air laut, kata orang bijak. Dan mudah-mudahan kita semua bijak. Kita semua sedang menghadapi Indonesia yang sedang berat. Dan hari-hari ini banyak saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana alam akibat banjir. Kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan segera bisa bangkit kembali setelah mengalami bencana musibah banjir. Banyak di Jawa Barat, di Jakarta, Banten, dan sekitarnya yang hari-hari mengalami banjir, longsor, dan lain-lain. Tapi juga kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Kondisi perekonomian kita sedang melemah. Dalam situasi seperti itu, saudara sekalian, kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Kita harus selalu menjaga optimisme itu. Bangsa Indonesia sudah mengalami suasana naik turun, dan kita selalu bisa melewati berbagai macam tantangan. Karena itu, jangan kita terbawa dengan pesimisme. Kita harus dorong optimisme itu. Bahwa yang dikerjakan pemerintah disetujui apa tidak, itu soal kebijakan. Tapi bangsa ini tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Kita harus terus menghidupkan optimisme, karena optimisme itu adalah akar kekuatan bangsa Indonesia. Dan kita percaya bahwa kita akan selalu bisa melewati semua tantangan itu. Doa kita tidak pernah berubah. Setiap tantangan yang diberikan kepada kita, pasti kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan berikan beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga ketika kita mendapatkan beban seperti ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti sudah menakar kemampuan kita. Jadi jagalah optimisme itu. Selalu ada jalan keluar. Di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ini bukan dalam setiap kesulitan, sesudah kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan. Itulah sebabnya kita harus jaga optimisme itu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda adalah penjaga api optimisme itu. Walaupun di sosial media ada hashtag kabur aja dulu. By the way, saya 2 minggu lalu ke Qatar.
Di Qatar ketemu dengan banyak sekali insinyur-insinyur Indonesia. Dan banyak insinyur-insinyur Indonesia itu adalah alumni dari ITB. Pas rame-ramenya kabur aja dulu. Ketemu mereka. Lalu saya katakan pada mereka, Anda, enggak, saya enggak nyuruh pulang. Kasihan betul mereka suruh pulang sekarang ini. Mereka lagi kerja. Saya malah katakan begini, Indonesia ini kekurangan orang di gelanggang internasional. Kita semua jago kandang. Kita semua jago kandang. Dan kita ini kalau ada yang mau ke internasional, enggak nasionalis lu. Kapan republik ini akan maju? Kita coba datang ke World Bank, India, Filipina, Cina, Jepang, berderet. Mana Indonesia? Datang ke lembaga-lembaga internasional, berderet, PBB, semua. Mana Indonesia? Nggak joget lah, kamu gimana? Ini lagi serius ngomong ya. Sebentar. Ya, bentar kita terusin dulu bentar. Ya. Saudara-saudara tahu tidak bahwa PBB itu punya universitas, namanya Universitas PBB. Dan Universitas PBB itu pernah punya rektor yang tidak lulus S1, asal Indonesia, namanya Soejatmoko. Soejatmoko itu adalah rektor Universitas PBB dan dia tidak pernah lulus sekolah kedokterannya. Tetapi dia mendapatkan doktor honoris causa dari universitas-universitas terkemuka dunia. Karena kematangan berpikirnya, karena kebijaksanaannya, karena luasnya bacaan. Ketika dia berbicara dalam bahasa internasional, banyak orang yang mendengarkan sambil manggut-manggut. Kenapa? Karena kosakatanya lebih banyak daripada orang aslinya. Bayangkan coba, kalau ada orang bukan Sunda datang ke Sunda ngomong bahasa Sunda yang kosakatanya lebih kaya daripada orang Sunda. Pasti bengong Anda melihatnya. Bener nggak? Iya, itu Soejatmoko. Memang bukan dokter lewat ujian dokter, enggak. Iya. Dia memang nggak ikut program dokter, tapi dia mendapatkan dokter honoris causa. Ada yang dokter humoris causa. Kalau ini honoris causa beneran. Dan dia menjadi rektor Universitas PBB. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh. Ada era di mana pribadi-pribadi. Jadi saya ketika ketemu para teman-teman insinyur di Qatar, saya sampaikan kepada mereka, saudara tidak berada di Indonesia, bukan pergi meninggalkan Indonesia, tapi berangkat membawa nama baik Indonesia ke gelanggang internasional. Jadi kita jangan pandang mereka itu, mereka lagi bawa nama baik kita. Ketika dia memimpin rapat dan luar biasa, lalu orang bertengkokan, orang dari mana ini? Oh, dari Indonesia. Lulusan mana? ITB. ITB, di mana itu? Di Bandung. Mau dibilang universitas institut teknologi terbaik di Indonesia gitu kan? Berani nggak disebut itu? Ini contoh. Jadi kita jangan pandang mereka yang pergi itu sebagai melarikan diri, tapi pandang mereka sebagai perwakilan. Dan kita butuh lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Tapi saya ingatkan pada mereka semua, pesawat terbang boleh membawa badan Anda pergi dari Indonesia, tapi hati dan pikiran saya jamin tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Terus bantu Indonesia, bantu dengan pikiran, bantu dengan kekuatan finansial, bantu dengan gagasan. Dan kalau kita punya banyak orang-orang di sana, apa yang terjadi? Kita dengan mudah akan bisa mendapatkan lobby-lobby untuk kepentingan Indonesia. Hari ini sering kita kesulitan. Dulu kita punya tokoh-tokoh di tempat itu, seperti saya sampaikan tadi, yang namanya Soejatmoko. Nah, mudah-mudahan kita nanti punya lebih banyak yang seperti itu. Sehingga kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri,
tapi bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Nama baik kemudian terjaga di situ. Dan saudara sekalian, di dalam suasana ini kita ingin jaga suasana demokrasi ini berjalan dengan baik. Saya usul kepada semuanya, mari kita seringkali lebih dingin di dalam merawat kebersamaan. Perbedaan pikiran selalu ada, perbedaan gagasan selalu ada, tapi jangan kita terbawa dengan kebiasaan untuk cancel, memutuskan, memotong jembatan, memutus jembatan, karena itu justru akan membuat suasana kebersamaan kita ini sulit untuk dijaga. Kita dorong budaya diskusi, budaya deliberasi, belajar memahami, bukan sekedar menang perdebatan. Merangkul untuk mencari kebenaran, bukan sekedar mengukuhkan ego. Dan tradisi itulah yang dijaga di kampus-kampus. Kampus-kampus harus terus menjadi tempat di mana gagasan berbeda diperdebatkan. Kalau kampus hanya menjadi paduan suara yang membawa pesan yang sama, maka kampus tidak lagi menjadi pilar penjaga kemajuan Indonesia. Tapi kalau kampus menjadi tempat di mana perbedaan gagasan dibicarakan dan urusan-urusan besar dibahas dengan keterbukaan, maka itu akan dahsyat. Pesan ini adalah pesan untuk kita menjaga supaya Indonesia terus menjadi bangsa yang memperbaharui gagasan itu. Saya termasuk yang mempercayai bahwa inspirasi gagasan itu tidak muncul dari meditasi. Inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Interaksi gagasan, interaksi dengan pikiran-pikiran berbagai pihak. Itulah yang memunculkan inspirasi. Karena itu harus dibuka ruangnya. Saya bersyukur sekali bahwa ITB membuka ruang itu. ITB menjaga ruang itu. Dan ini harus dipertahankan terus. Supaya ke depan kampus-kampus yang merekrut putra-putri terbaik menjadi kampus yang menghidupkan suasana dialog di antara putra-putri terbaik. Saudara-saudara sekalian, banyak tentu yang bisa kita bahas, tapi sebagai pengantar saya akhiri di sini. Nanti ada dialog dipimpin oleh Pak Syarif Hidayat, kita bisa tanya jawab. Tolong tanyanya yang baik-baik saja. Tolong jangan membuat pertanyaan yang merepotkan saya di kemudian hari. Ya, bebas. Boleh tanya apa aja. Boleh tanya apa aja. Kan negeri kita negeri demokrasi. Iya. Oke, barangkali saya akhiri di sini. Silakan Pak Moderator, monggo. Baik, saudara sekalian, sebenarnya waktu terus merangkak.